Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua RT 008 Bapak Robanto, yang terhormat Bapak Ketua RW 08 Bapak Edi Lucianto, dan wabil khusus kepada Bapak Ketua Pengurus Musola Al-Falah Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tarmizi, para asatiz dan asatizah, para sesepuh masyarakat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah sedang dan akan kita kerjakan kiranya selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, inti peringatan Maulid sebenarnya tadi itu sudah disampaikan, sudah dibacakan pembacaan rawi, dan luar biasa ya pembacaan rawinya, dan berisinya juga luar biasa. Itu isinya isi puji-pujian untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini sebagai wujud rasa cinta kita kepada beliau, karena dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersama aku dalam surga. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang demikian, amin. Dan mudah-mudahan pembacaan sholawat kita tadi juga kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, di dalam wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang amat mulia. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara pena, yang mengajarkan manusia tentang apa-apa yang tidak diketahuinya. Kalau kita coba renungkan makna demi makna yang terkandung dalam surat Al-Alaq pada 5 ayat pertama itu, yang merupakan wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW di Gua Hira, itu sesungguhnya mengandung 3 persoalan pokok. Pertama, tentang Allah yang telah menciptakan alam semesta. Kedua, tentang manusia yang telah diciptakan Allah dari segumpal darah. Ketiga, tentang ilmu yang telah diajarkan dengan perantaraan pena. Dengan kata lain, 3 persoalan pokok yang terkandung dalam surat Al-Alaq pada 5 ayat pertama adalah Allah, manusia, dan ilmu. Nah, 3 persoalan pokok inilah sesungguhnya merupakan titik tolak bagi kita selaku muslim atau muslimah dalam upaya
memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan terutama selepas sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia, berikan pula kami kebahagiaan hidup di akhirat, wa qina adzabannar, dan bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah musola Al-Falah. Kelurahan apa ini? Bulung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tentunya ya. Saya akan menyampaikan tausiah agama dalam peringatan Maulid di musola ini mengacu pada 3 poin tadi. Itu pembukaannya barusan. Jadi yang pertama Allah, manusia, dan ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan penyampaian saya yang tidak terlalu lama tentunya ada manfaatnya buat kita semua. Saya mulai dari yang pertama, Allah. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah bahwa kita harus yakin seyakin-yakinnya akan wujudnya Allah, akan keberadaan Allah. Kita juga harus yakin seyakin-yakinnya akan kebesaran, keagungan, dan kemahakuasaan Allah. Kita juga harus yakin seyakin-yakinnya akan kebenaran apa-apa yang telah difirmankan Allah. Kalau itu sudah kita miliki, gak ada masalah buat yang lainnya, dan kita akan menjadi muslim yang paripurna. Nah, bicara soal keyakinan, kita bisa klasifikasi keyakinan itu menjadi 3. Pertama yang disebut dengan ilmul yakin, kedua yang disebut dengan ainul yakin, lalu yang ketiga yang disebut dengan hakul yakin. Saya ambil contoh yang sederhana. Kalau ada orang mengatakan Ka'bah itu adanya di Mekah, ketika ditanya dari mana kamu tahu bahwa Ka'bah itu ada di Mekah, bukan di Madinah, bukan di Taif, bukan di Riyadh, dan seterusnya. Saya tahu dari teman saya yang pernah ke sana. Berarti itu keyakinan dalam bentuk yang pertama, ilmu yakin. Keyakinan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan. Tapi kalau dia taunya karena dia melihat peta dunia, di situ jelas letak Ka'bah ada di kota Mekah, bukan di Madinah, bukan di Riyadh, bukan di Taif, bukan di Hijaz, dan lain sebagainya. Maka itu sudah sampai pada tahap yang kedua, namanya ainul yakin. Keyakinan yang diperoleh berdasarkan penglihatan. Tapi kalau dia katakan Ka'bah itu ada di Mekah, dari mana kamu tahu? Karena saya pernah ke sana. Nah, itu berarti sudah sampai pada tahap hakul yakin, keyakinan yang diperoleh berdasarkan pengalaman. Jadi ada berapa macam itu? Ada 3. Satu apa? Ilmul yakin. Kedua, ainul yakin. Ketiga, hakul yakin. Nah, keyakinan kita terhadap syariat agama itu semua berdasarkan ilmu yakin, bukan ainul yakin, bukan juga hakul yakin. Sebab kalau kita baru yakin setelah sampai pada tahap ainul yakin atau hakul yakin, nggak ada manfaat apa-apa. Kita baru yakin bahwa di dalam kubur ada yang mendapat nikmat, ada yang mendapat azab. Kita baru yakin kalau sudah masuk dalam kubur, nggak ada gunanya. Karena di situ sudah sampai pada tahap ainul yakin, bahkan hakul yakin. Jadi ilmu yakin inilah yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Dan inilah yang disebut dengan iman. Iman harus kita jaga, harus kita tingkatkan kualitasnya. Dan iman merupakan faktor penentu bagi kehidupan seseorang nanti di alam akhirat. Selanjutnya,
Iman kalau kita rawat, kita jaga, itu akan melahirkan ketakwaan. Iman dan takwa ini pada hakikatnya adalah merupakan harta yang paling berharga bagi kita. Banyak orang yang terkecoh, ya, sehingga memandang harta yang paling berharga bukan iman dan takwa. Kenapa? Terpukau dengan gemerlapnya hidup dunia. Saya buat sebuah ilustrasi begini. Kalau kita satu ketika keluar dari rumah di tengah malam, di ibu kota ini kadang kita melihat orang yang masih bekerja di larut malam sedang melakukan pengecoran di gedung-gedung tinggi. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi untuk melakukan pengawasan, padahal belum ada pengamanan yang layak di bangunan itu. Ketika ada orang bertanya, kenapa sih Pak, Bapak sampai begitu ngototnya cari uang hingga larut malam begini? Apa dijawab oleh dia? Saya lakukan ini demi istri dan anak-anak saya. Berarti bagi si bapak itu, istri dan anak-anaknya merupakan harta yang paling berharga dalam hidupnya. Saya berikan lagi ilustrasi yang lain. Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi peristiwa di mana ada pesawat jatuh di perairan Sulawesi. Kemudian tim SAR segera bergerak mencari titik lokasi jatuhnya pesawat itu. Kemudian pada saat itu ada seorang bapak yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usianya, ikut bergabung dengan tim SAR untuk mencari titik lokasi jatuhnya pesawat itu. Rupanya ada salah seorang kawannya mengatakan, Pak, kenapa sih Bapak harus ikut-ikut bergabung dengan tim SAR? Duduk aja di sini, nanti juga dapat laporan, itu kan lebih baik. Apa dijawab oleh si Bapak itu? Saya lakukan ini karena di antara penumpang dari pesawat yang jatuh itu adalah putri kesayangan saya. Berarti bagi si Bapak itu, putri kesayangannya adalah harta yang paling berharga dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh orang tua dalam ilustrasi pertama dan ilustrasi kedua tadi salah? Belum tentu juga memang. Sepanjang cintanya kepada makhluk tidak melebihi daripada cintanya kepada Khalik. Sepanjang cintanya kepada makhluk tidak membuat dia abai terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Tapi walaupun begitu, kita juga patut merenungkan dalam-dalam sebuah hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa nanti di padang mahsyar ada seorang bapak diseret-seret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bergelayutan di tangan kanan dan kirinya istri dan anak-anaknya. Mereka akan dilakukan hisab, akan hisab oleh Allah. Kemudian Allah memutuskan suami masuk surga karena rajin sholatnya, ibadah-ibadah sunnah pun tidak pernah ditinggalkannya, tiap malam tadarus Quran, bahkan sudah berulang kali khatam, kemudian juga puasa Senin Kamis tidak pernah ditinggalkan. Sedangkan istri dan anak-anaknya semua masuk neraka. Begitu keputusan Allah pada saat itu. Dalam hadis itu diterangkan, rupanya si istri langsung berkata, interupsi ya Allah, sesungguhnya aku ini hanya dinikahi, lalu dipenuhi segala kebutuhan hidupku, tapi aku tidak pernah, suamiku itu tidak pernah menanamkan keimanan kepadaku. Suamiku tidak pernah mengajarkan, mengingatkan, atau memerintahkan aku sholat.
Selanjutnya si istri berkata, khuz bihaqqina minhu, ambillah hak-hak kami dari laki-laki yang malang itu ya Rasulullah. Dituding-tuding suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sini saya yakin tidak demikian istri di sekitar musola ini, karena selalu diberikan siraman rohani lewat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jangan-jangan bahkan suaminya kalau mulai kendor ibadahnya diingatkan oleh istrinya. Ya. Tapi ini yang saya ceritakan istri yang di wilayah jauh lah ya, bukan dari sini. Tak lama kemudian si anak juga komplain. Intinya sama seperti apa yang dikatakan oleh ibunya tadi. Kalau orang tuanya itu hanya memperhatikan kebutuhan duniawinya saja, yang terkait dengan urusan-urusan ukhrawi, yang terkait dengan urusan-urusan keagamaan, orang tuanya diem, merem, nggak mau tahu urusan anaknya. Maka si anak pun mengatakan, khuz bihaqqina minhu, ambillah hak-hak kami dari ayahku itu ya Allah. Akhirnya Allah memutuskan semuanya masuk di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pelajaran yang kita ambil, yang bisa kita ambil dari sini adalah sangat berat tanggung jawab seorang kepala keluarga, terutama di dalam memantau anak-anaknya. Kalau dia merasa cukup dan dia sibuk dengan urusannya sehingga tidak memperhatikan pergaulan anak-anaknya, sehingga anaknya kadang mengungkapkan kata-kata yang tidak layak, yang tidak terpuji, orang tua tidak menahu dan bersikap cuek dan masa bodoh. Ini berat tanggung jawabnya di akhirat kalau kita melihat dari hadis ini. Jadi jelas bahwa harta yang paling berharga itu adalah sesungguhnya iman dan takwa. Dan iman dan takwa ini adalah merupakan prasyarat bagi kita untuk bisa kita menapakkan kaki di surga kelak. Takwa pengertian secara umum adalah imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Laksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Tapi ada definisi yang menarik, yang detail, gamblang tentang definisi takwa itu adalah seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, takwa itu adalah al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wasyukru al jazil waridha bil qalil wal istida'dadu liyaumir rahil. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah kita takut pada Allah yang salah satu namanya adalah al-jalil. Wal amalu bit tanzil, kita beramal sesuai dengan Al-Qur'an yang salah satu namanya adalah at-tanzil. Kemudian wasyukru al jazil, kita bersyukur terhadap nikmat yang banyak. Waridha bil qalil, kita bersikap ridha terhadap nikmat yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan kita selalu bersiaga dalam menempuh perjalanan hidup yang panjang, perjalanan hidup yang abadi, perjalanan hidup di akhirat nanti. Nah, siap atau siaga antara lain adalah kita selalu memiliki semangat, kesungguhan, kekhusyuan, dan selalu berupaya agar semakin hari semakin sempurna pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Manusia. Maksudnya adalah kita harus menjalin hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Sebab dalam Islam ibadah itu bisa dikategorikan menjadi dua. Pertama, yang disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah yang hubungannya dengan Allah atau hablum minallah, jalur yang bersifat
vertikal atau aspek kehidupan ritual. Yang kedua, ibadah yang hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Jalur yang bersifat horizontal atau aspek kehidupan sosial. Jadi yang pertama adalah ibadah mahdhah, hablum minallah. Yang kedua ibadah muamalah, hablum minan nas. Nah, Islam adalah agama yang sangat besar menaruh perhatiannya terhadap aspek kehidupan sosial itu, hablum minan nas. Apa buktinya? Coba kita lihat, kita kaji. Di dalam buku yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Ini yang ditulis oleh mantan rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Harun Nasution. Pada waktu saya kuliah dengan Ustadz Tarmizi di IAIN, rektornya itu Profesor Dr. Harun Nasution. Beliau di dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya menjelaskan bahwa dari 368 ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran, maka ada 228 ayat itu menyangkut urusan muamalat, aspek kehidupan sosial. Sedangkan selebihnya sebanyak 140 ayat itu menyangkut urusan ibadah, aspek kehidupan ritual. Lalu yang kedua, dalam kitab Fathul Bari, kitab syarah Sahih Bukhari, dari 20 jilid kitab Fathul Bari, 16 jilid itu menyangkut urusan muamalat. Sedangkan selebihnya sebanyak 4 jilid itu menyangkut urusan ibadah. Kemudian kalau kita ingin mengetahui lebih jauh lagi, kita bisa melihat kaidah ilmu usul fikih. Dalam kaidah ilmu usul fikih diterangkan bahwa apabila ibadah tidak sempurna pelaksanaannya karena batal atau karena melakukan larangan-larangan tertentu, maka kifaratnya, dendanya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan muamalat. Misalnya, jamaah haji yang melakukan larangan pada waktu ihram, maka dia wajib membayar dam. Itu menyembelih seekor kambing yang sah untuk dikorbankan, lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Contoh lain, seorang muslim ketika di bulan suci Ramadan harusnya dia berpuasa, tapi dia tidak bisa menunaikan ibadah puasa karena sudah sepuh, sudah lanjut usianya, sudah lemah fisiknya, atau belum terlalu tua, tapi dia menderita sakit yang kronis sudah bertahun-tahun sehingga dia tidak bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan. Boleh dia tidak berpuasa, tapi dia harus membayar fidyah, yaitu mengeluarkan beras minimal 3/4 liter per hari lalu diberikan kepada fakir miskin. Jadi jelas begitu besar perhatian Islam terhadap aspek kehidupan sosial. Hablum minan nas. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, kalau saya jabarkan seperti ini, mohon jangan disalahpahami. Saya jabarkan tentang aspek kehidupan sosial, aspek kehidupan ritual, hablum minallah, hablum minan nas. Jangan disalahpahami. Saya tidak bermaksud mengecilkan pentingnya urusan ibadat. Bukan itu maksud saya. Kalau saya jabarkan seperti ini di bagian yang kedua ini ya, manusia, karena saya ingin menempatkan urusan muamalat, urusan kehidupan sosial, aspek yang sifatnya horizontal pada proporsi yang tepat, yang sesuai dengan ajaran Islam. Jangan sampai ada orang Islam hingga saat ini yang begitu bangga menjadi seorang muslim cuma karena sudah rajin sholatnya, fasih baca Qur'annya, haji sudah berulang kali dilaksanakannya, tapi sementara lisannya masih senang menghina, memfitnah dan mencaci maki orang. Perbuatannya masih senang membuat orang lain kecewa, sakit hatinya. Kalau itu yang dilakukan, berarti kan keliru. Kenapa? Karena dia dalam menjalankan syariat Islam, perhatiannya hanya terfokus pada ibadah mahdhah, sementara diabaikan ibadah muamalah. Dia hanya terfokus pada aspek kehidupan ritual, sementara
Sementara diabaikan aspek kehidupan sosial. Dia hanya perhatikan hablum minallah dan mengabaikan hablum minan nas. Padahal Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat, bukan Al-Mujadalah, Al-Imran ayat 112, Allah sudah tegaskan, duribat alaihimuz zillah aina masuqifu. Allah akan timpakan bencana, kehinaan dan kesengsaraan di mana saja mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang senantiasa memperhatikan hablum minallah dan hablum minan nas. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Soalnya udah setengah 10 nih, kelihatannya udah pada ngerip-ngerip semua nih ya. Tapi sebentar lagi. Yang berikutnya nih, yang terakhir adalah ilmu. Seperti kita ketahui bahwa Islam memerintahkan umatnya itu, mewajibkan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ada lagi hadis yang lain, talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi Islam ini mewajibkan untuk ilmu itu sifatnya long life education, pendidikan sepanjang hayat. Dan kalau kita bicara menuntut ilmu, jangan kita menggambarkan yang berlangsung di bangku sekolah, di bangku kuliah. Tidak hanya itu. Hadirnya kita di majelis ini juga adalah proses thalabul ilmi, menuntut ilmu. Makanya ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Dan Allah sudah tegaskan, orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan berilmu beberapa derajat. Kita berguru mengaji kepada orang yang beda pahamnya, nanti akan timbul gesekan-gesekan terus dengan teman-teman lama kita, dengan jamaah kita. Yang lebih repot lagi, ketika terjadi perbedaan pendapat, terjadi khilafiyah, maka dia merasa dirinya yang paling benar, yang lain salah. Yang lebih parah lagi, dia tidak segan-segan membid'ahkan teman-temannya yang melakukan ibadah, karena dia punya rumusannya begini, rumusannya 5. Apa yang tidak dilaksanakan Nabi bid'ah, yang tidak dilaksanakan Nabi bid'ah. Baca Yasin tiap malam Jumat bid'ah itu. Kemudian mau tidur dia berzikir 1000 kali banyaknya, oh itu nggak ada, Nabi nggak melakukan itu, bid'ah. Repot kalau sebentar bid'ah, sebentar bid'ah. Apalagi dilanjutin lagi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah sesat itu masuk neraka. Wah, repot. Di sini perlunya kita mengaji. Di sini kita perlunya mendalami pemahaman agama kita. Jangan sampai kita gampang-gampang saja ya memvonis orang salah. Kan jadi itulah yang jadi masalah. Karena salah dia menetapkan guru ngaji yang dia tuntut, yang ditimba ilmunya. Jadi sebaiknya ya selektif tadi yang saya katakan. Kalau tadi dia berumusan 5 itu, saya melihat terlalu sederhana sekali dan memutuskan. Sebab di dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Rasulullah yang menegaskan begitu. Man ahdasa, barang siapa yang mengada-ada fi amrina, dalam urusan agama, malaisa minhu, yang tidak ada sandaran dalilnya, fahuwa raddun, maka tertolak amalnya, mardud amalnya. Itulah bid'ah. Makanya harus dilihat. Sekarang orang baca Yasin, pertama kita lihat kriteria yang pertama, min amrina, yaitu terkait dengan urusan agama. Iya, baca Yasin. Jadi berarti kalau yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah, itu terlalu umum tadi ya, sehingga harus diseleksi lagi, itu urusan agama bukan. Kalau semuanya
kita pukul rata, berarti orang naik pesawat, orang naik motor Honda bid'ah jadinya kan, karena di zaman Rasul tidak ada kan. Nah, jadi diseleksi dulu di yang pertama, fi amrina, dalam urusan agama. Sekarang baca Yasin itu dalam urusan agama, oke, sudah. Yang kedua, ada sandaran dalilnya enggak? Kalau tidak ada, memang bid'ah itu. Tapi kalau dikaji lagi, ada hadis Rasulullah yang menerangkan, man qara'a Yasin fi lailatin, barang siapa yang membaca surat Yasin di suatu malam, asbaha maghfuran lahu, ketika masuk waktu subuh diampuni dosa-dosanya. Apakah ini bukan sandaran dalil untuk membaca Yasin? Apakah ini bisa kita katakan bid'ah? Tidak. Ya, begitu juga orang yang berzikir menjelang sholat atau menjelang tidur, mau ke 1000 kali ke 22.000 atau 100 dan sebagainya, dasarnya kuat. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Sekarang orang baca subhanallah berzikir, orang baca Al-Quran saja itu disebut berzikir. Makanya ada seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah, itu kalau habis sholat subuh dia nggak langsung pulang, tapi dia ulang-ulang tuh baca Fatihah, dia ulang-ulang terus baca Fatihah di masjid sampai terbit matahari. Setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat, ya, sunatul isyraq namanya. Setelah itu dia keluar dari masjid. Ini tidak boleh bagi orang-orang yang tertentu mungkin mengatakan bid'ah. Rasulullah tidak melakukan itu. Tapi kalau kita kaji lebih jauh lagi, ada hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa orang yang beriktikaf di masjid sejak subuh sampai terbit matahari dan dia berzikir selama waktu itu, setelah itu ditutup dengan sholat 2 rakaat, ketika dia keluar dia mendapat pahala haji dan umroh. Di hadis itu berbunyi taman, sempurna sampai 3 kali. Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar, dia pasti memahami hadis itu sehingga dia lakukan baca Fatihah berulang kali sampai terbit matahari. Tapi bagi orang yang sederhana memutuskan, mungkin dia katakan itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Nah, disinilah letak pentingnya bagi kita untuk mendalami ilmu agama. Itulah ilmu yang ketiga ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.